untuk SEO itu sebenarnya semua orang udah pada tahu ya, tetapi kan juga SEO itu terus berkembang dan banyak juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi lah para praktisi SEO dan dengan perkembangan itu juga banyak pemilik usaha termasuk gue ya, karena kan aku di Cove itu kan berhadapan sama semua channel dan kita selalu bertanya sampai sejauh mana sih SEO ini bisa ngebantu gitu ya dan bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih baik nih dengan para praktisi SEO karena kedepannya persaingan periklanan itu jadi jauh lebih mahal dan tentu segala sesuatu yang organik itu bisa akan lebih ngebantu Ya, dari sisi pertumbuhan bisnis kan ya. gitu. Jadi kita kepengen ngebahas itu di topik sesi kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, mungkin kita bahas sedikit nih tentang backgroundnya Ilman ya. Ya, Ilman dulu kalau aku lihat kan bekerja di Traveloka itu lumayan lama ya Man. Berapa berapa tahun tuh Man? total itu 5,5. 4 tahun di tim SEO, 1,5 tahun di tim produk. Hmm, Lumayan lah, lumayan. Kita sempat 5 tahun. irisan ya. Lama banget ya. Heeh, Ya, heeh. lumayan lah. Habis dari situ Ilman ke Pas House atau ke Glins dulu ya waktu itu ya. Ke Glints dulu. Jadi abis Traveloka itu pindah ke Glints dan di Glints gue megang digital marketing yang lebih luas. Jadi SEO plus yang paid. Plus paid, Oke. plus paid. Jadi Google Meta Ads gitu. Dari Glints pindah ke satu company lain yang lebih kecil. Habis itu terakhir Pas Houses startup property. Baru tahun 2023 gue jalan bisnis sendiri sampai sekarang di Daily SEO ID ini. Oke. Nah, berarti Ilman sudah ngerasain ya nggak cuma SEO tapi semua channel juga gitu. Dan sempat jadi product manager juga. Nah, itu Ya, apa sih yang dilihat kalau boleh di-share nih? Kenapa kok tiba-tiba habis itu jadi punya usaha sendiri nih, daily SEO gitu kan? Apa sih yang mempengaruhi selama perjalanan karir itu? hidup tuh selalu apa ya? Selalu dinamis gitu kan. Jadi tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri gitu. Jadi gue tuh punya punya apa? Punya value buat belajar dan berkembang gitu kan. Jadi di satu titik waktu di Traveloka, gue ngerasa stuck gitu. Udah kayak kerjaan gue tuh udah bisnis Hmm. as usual gitu. Jadi di titik itu gue bener-bener bosan sama SEO gitu. Makanya nyari apa nih yang bukan SEO. Hmm. Nah, pindahlah ke produk gitu. Nah, lagi senang-senang di produk gitu kan, COVID menyerang dan gue termasuk yang terkena layoff tuh dari Traveloka tuh zaman itu. Nah, setelah itu ya gue nggak pengen SEO doang. Nah, jadi intinya gue pengen belajar hal baru kan. Jadi makanya megang digital marketing yang lebih luas gitu, megang paid juga. Nah, setelah mengeksplorasi berbagai channel gitu kan, kenapa kembali ke SEO? Karena gue menyadari bahwa ternyata value yang gue kasih itu orang lebih mengapresiasi itu kalau di bidang SEO. Jadi singkat cerita gitu ya, semua kerjaan Hmm. yang paid ya. Jadi kan kerjaan gue SEO separoh, separoh lagi tuh yang non SEO yang paid gitu kan. Nah, yang separoh yang ini nih nggak pernah memuaskan buat gue sendiri, buat Oh. employer, buat co-founder gue. Jadi pada akhirnya gue balik ke SEO karena selama 3 tahun sejak pandemi itu tuh gue ngajar SEO, gue ternyata punya side hustle klien SEO juga. Gue jadi freelance SEO kok di SEO doang ya yang gue bisa bikin orang senang istilah gitu. Jadi akhirnya ya memutuskan oke lah kita balik ke SEO gitu, bukan menyerah sama yang lain tapi kayaknya I can create my dance in the world lewat SEO gitu kayaknya. Itu sepanjang perjalanan itu sampai sekarang mungkin ya. Itu ada perubahan nggak sih dari SEO sebenarnya? Jadi kalau SEO sendiri ya sebenarnya dari dulu gitu-gitu aja. Nah, cuma gitu-gitu aja nih yang Hmm. tricky-nya adalah eh apa namanya yang gue lihat adalah makin ke sini tuh ya cara-cara lama itu udah tidak bisa diaplikasikan lagi ke sekarang gitu. Jadi gue tuh Hmm. menemukan bahwa SEO tuh punya dua, kalau orang mungkin bilangnya mazhab lah atau cara lah. Cuma kalau gue bilang itu tuh time frame. Jadi SEO tuh bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk jangka pendek atau SEO mau long lasting sustainable. Nah, cara-cara yang dulu sering kita tahu gitu ya, oh beli backlink lah dengan melakukan yang cara lama itu tuh nggak cukup buat bikin SEO kita tuh sustain gitu. Jadi itu sih bedanya. Perbedaan utama adalah sekarang tuh Google udah makin pinter walaupun tetap masih banyak kurang-kurangnya, tapi dia tuh udah bisa mendeteksi mana yang emang beneran buat user, mana yang buat ranking doang. Jadi perbedaan antara yang short term sama yang sustainable tadi adalah di mindset kita nih sebagai orang SEO, sebagai pemilik website, apakah kita bikin web buat user atau buat naik ranking doang. Jadi perbedaan utamanya itu di situ tuh. Dari dulu sebenarnya Google tuh bilang ya, kita kalau bikin website itu buat user. Dari dulu, itu dari dulu gitu. Hmm.
Cuma masalahnya Hmm. kita-kita ini, atau kami-kami ini gitu ya, praktisi SEO itu menemukan cara cepat buat bisa naik ranking, dapat traffic, cepet cuan. Nah, Hmm. eh, tapi makin ke sini Google tuh makin makin pinter buat mendeteksi, oh ini sebuah konten, oh ini sebuah backlink, oh ini sebuah website itu beneran buat user atau sekedar buat ranking doang sih gitu. Kayak dulu tuh banyak blogger-blogger misalkan gitu ya, bisa nyari duit dari internet dengan cara bikin website cepet naik rankingnya, dikasih iklan, dapat duit gitu. Nah sekarang nggak segampang itu lagi, cara yang sama dulu 5 tahun lalu dipakai itu udah nggak work sekarang. Oke. Tapi semua itu terpusatnya apa sih Man sebenarnya? Kayak mereka melihat dan tahu itu dari mana? Konten atau ada faktor-faktor yang kepentingannya berubah gitu selama bertahun-tahun ini atau gimana? Kalau secara generik sih masih sama ya. Jadi Google tuh melihat sinyal dari on page, melihat sinyal dari off page gitu kan tuh masih sama tuh teorinya. Nah, Hmm. cuma Hmm. sekarang makin karena yang namanya spammer gitu ya, orang-orang yang pengen cepat bisa naik ranking memanfaatkan celahnya Google, itu tuh ya Google makin nutup yang kayak begitu-begitu gitu. Jadi sinyal-sinyal yang Hmm. jadi Google ini punya beberapa algoritma. Ini kita ngomong langsung langsung teknis banget ya. Jadi contohnya kayak ada namanya tuh algoritma helpful content. Nah, jadi entah gimana cara Nah. detailnya, tapi Google tuh bisa mendeteksi apakah sebuah konten tuh berguna, helpful buat user apa enggak. Jadi yang orang bikin konten sekedar ngasal itu udah nggak mungkin berhasil naik ranking lagi gitu. Contohnya gitu salah satunya, salah satu sinyalnya. Oke. Tapi kalau kita ngomong konten kan, ini sebenarnya kepikiran juga kayak biasanya kan konten bentuknya artikel gitu ya, atau hal-hal yang lainnya. Tapi kayak misalkan bisnis, nggak semua bisnis itu sebenarnya bisa dibikin artikel kalau menurutku ya. Misalkan Ya, nih, ibuku punya jualan kain shibori gitu ya, atau tanteku tuh jualan kalung manik-manik, atau yang sekarang lagi populer tuh kayak jualan apa namanya, eh es teh Solo kan. hmm, Itu mereka tuh masih bisa benefit dari SEO atau enggak sih sebenarnya? oke. Nah, ini yang menarik nih. Kita langsung langsung apa namanya connect ke bisnis nih ya. Jadi namanya channel gitu ya, SEO kan channel buat datengin target market ke sebuah bisnis lewat website gitu kan, lewat search engine. Nah, aku Nah. tuh merasakan bahwa sepertinya SEO tuh memang tidak buat semua bisnis ya. Hmm. Jadi hanya Hmm. SEO tuh hanya tepat untuk bisnis yang emang sifatnya itu pengen berorientasi jangka panjang gitu. Yang sifatnya tuh bukan cuma sekedar eh nyebutnya apa ya? Bahasa bahasa kita tuh yang udah PMF, yang udah product market fit, Ya. itu buat nge-scale Heeh. up itu pakai SEO. Terus bisnis yang sifatnya long lasting, bukan sekedar dagang yang tiap hari duitnya apa biar modalnya muter itu nggak dapat value dari Heeh. SEO gitu. Jadi hanya yang Oke. untuk bisnis yang pengen ngebangun brand, itulah yang akan beneficial pakai SEO. Makanya cara-cara lama itu yang biasanya tuh pakai Mhm. domain expired, domain yang dianggap punya matriks-matriks bagus di SEO itu udah makin berat buat naik karena ya website yang kayak begitu tuh nggak ada brand, nggak ngebangun brand. Sementara salah salah satu sinyal yang sekarang Google lihat tuh ya brandnya itu. Nggak heran kalau kita nyari apa yang muncul tuh brand-brand terkenal karena emang itu jadi sinyal orang percaya sama brand gede. Jadi SEO tuh hanya untuk website yang pengen ngebangun brand dalam jangka panjang gitu. Tapi kan gini, kalau kita ngebangun brand kan, sebenarnya kan kita nggak cuma dari sisi Google kan, ada dari Betul. sosial media juga, kayak misalkan reach-nya berapa, punya follower berapa gitu kan. Itu semua sebenarnya mempengaruhi SEO juga nggak sih? Percaya nggak percaya, aku sih percaya bahwa itu mempengaruhi SEO sih. Em, jadi udah tidak bisa lagi kita cuma apa nge-launching sebuah bisnis, ngandalin website, berharap dari SEO doang gitu ya bakal bakal dapat traffic tanpa si website atau si brand tersebut melakukan activity marketing yang lain. Jadi saling mempengaruhi gitu. Activity marketing lain itu contohnya kayak misalkan kalau viral gitu misalkan orang banyak tahu nama brandnya. Nama brandnya dicari di Google, ketemu webnya, itu Hmm. I believe sebagai salah salah satu sinyal bahwa brand itu tuh punya punya authority gitu. Jadi mempengaruhi kan. Bahkan campaign ads gitu ya, itu tidak langsung ngaruh ke ranking tapi ngaruh ke brand awareness yang itu juga ngaruh ke SEO.
Nah, tapi kalau kita ngelihat kan, sebenarnya channel-channel lain itu baru-baru ini tuh banyak banget perkembangannya kan. Ya, Kayak misalkan berapa tahun terakhir ini banyak sekali kayak media atau platform baru lah. Kayak misalkan TikTok gitu ya, yang mana itu dia punya ya, short form. Di YouTube dia juga lagi populer banget nih, si namanya ya, Shorts gitu kan. Dan ya. ada research di Amerika itu menyatakan lebih dari 50% Gen Z itu nyarinya di sana, bukan lagi di Google gitu kan. Betul, Nah betul. ini Irman ngelihat tren ini tuh bakal juga masuk ke Indonesia dan mempengaruhi nggak sih nanti ke SEO? Karena kan SEO kalau aku lihat orang masih berfokusnya Google, Google, Google gitu kan. Yes. Yap, yap. Aku pernah ngisi kuliah tamu di kampus UI, yang pesertanya Hmm. yang Hmm. mahasiswanya definitely Gen Z gitu kan. Aku nanya, mereka Ya. masih pakai apa? Kalian masih pakai Google nggak sih? Oh masih. Hmm. Siapa yang nggak serta di TikTok? Oh banyak juga yang rame gitu. Jadi aku awalnya Hmm. mikir, wah Google masih masih aman kok, masih banyak kok yang make sama anak-anak ini gitu kan. Ya TikTok banyak yang make, tapi Google Hmm. masih dipakai. Aku pikir aman. Ternyata begitu aku probing lagi, mereka tuh pakai Google cuma buat nyari yang berhubungan sama tugas kuliah. Jadi kalau yang ya at least sampel di kelas itu ya, Hmm. mereka tuh pakai Google buat nyari hal-hal yang Oke. bersifat tugas kuliah. Kalau yang casual itu nyari di TikTok gitu. Jadi that's ya apa namanya riset 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 anekdotalnya aku mengamini lah gitu bahwa Gen Z emang pakai itu. Nah, cuma apakah SEO tuh Heeh. perlu khawatir? Jadi dengan semakin banyak orang pakai internet gitu kan, semakin semakin banyak channel, semakin banyak media yang ada, ya rezeki itu masing-masing gitu. Orang 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 nyari di TikTok, ya ada konten di TikTok gitu. Orang nyari di Google ya dengan konten yang bagus, Google makin bagus, ketemu di Google. Jadi itu bukan bukan kalau aku pernah bikin konten di kontenku sendiri di Lesio tuh sosmed dan SEO, itu bukan sosmed atau SEO. Ya kalau bisa dua-duanya dong gitu. Kita di website bikin konten yang bagus, ngebangun authority segala macam, SEO-nya diokein, sosmednya pun juga kita harus aktif di sosmed. Kita kita ngambil audience di sosmed gitu. Jadi itu bukan masalah tapi masalah menurutku begitu. Misalkan orang mencari di TikTok gitu ya, kemudian dia engage banget sama si suatu brand gitu ya. Itu sebenarnya akan mempengaruhi juga dan termasuk ngebantu SEO-nya juga sebenarnya berarti. Harusnya secara tidak langsung mempengaruhi karena udah aware sama brandnya, jadi harusnya pas di Google ya mereka memilih brand yang dikenal dibandingkan brand yang tidak dikenal saat mencari sesuatu gitu. Di situ koneksinya. Ya itu kan berimplikasi ke budget yang mereka mau 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 taruh tuh berapa sih gitu, karena kemarin aku bikin polling buka Google Form buat pebisnis yang pengen pakai SEO tuh, mereka Ya, tulis di situ budgetnya berapa dan rata-rata tuh ya di bawah 5 juta gitu, which is itu sebenarnya agak oh agak gitu. menyedihkan buat SEO, tapi ya nggak apa-apa, itu kan emang menggambarkan situasi sekarang, tapi kira-kira gitulah cara dari sisi bisnis 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 side. Mungkin kita terusin dulu deh, yang ini nih menarik nih. Tadi kan em, di bawah 5 juta gitu kan sebenarnya. Nah, sekarang Ya, pertanyaannya gimana caranya si pemilik bisnis itu tahu sebenarnya harusnya berapa? Karena kan tadi Ilman bilang apa? Domain authority DA gitu kan. Nggak semua orang tahu gitu kan. Dan nggak semua orang ya, tahu harusnya mereka itu pakai SEO itu seperti apa, targetnya seperti apa. Apalagi pemilik bisnis kecil itu nggak punya orang biasanya untuk itu. Biasanya mereka sendiri. ya. Gimana biasanya, Man, yang harus dilakukan? Ini sesuatu yang aku juga mungkin belum punya the whole answer sekarang ya, cuma pelan-pelan aku mulai ngelihat gini sih. Jadi buat bisnis yang levelnya masih mikro dan nano gitu ya, itu mereka tidak butuh SEO. Karena bisnis kayak gitu biasanya sifatnya dagang, sifatnya survival. Jadi emang SEO tidak buat semua bisnis gitu. Jadi yang bisa dapat value dari SEO itu yang emang udah punya brand sendiri, yang ngerti unique selling point, yang ngerti unique value propositions, yang ngerti apa namanya, gimana bersaing dengan brand lain gitu. Jadi kelihatannya gitu sih gitu. Dan kalau 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 ditanya budgetnya berapa nih buat SEO gitu. Nah, ini emang tricky part-nya yang kita pun juga tidak tahu, belum 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 tahu gitu. Kita cuma tahu bahwa Bapak punya budget berapa, kita bisa kita Hmm? bisa bantu deliver yang menurut kita comfortable di budget segitu gitu. Dengan target yang of course juga di-adjust sesuai dengan level budgetnya. Misal budget sebulan cuma 5 juta misal gitu ya, nggak merendahkan, tapi misalkan cuma 5 juta, ya nggak mungkin dong kita mau Hmm. bersaing di produk-produk yang dikuasai oleh marketplace gitu, di keyword-keyword yang dikuasai marketplace misalkan. Jadi harusnya
dari sisi praktisi SEO-nya tuh bisa jawab kayak begitu. Ini ada yang bertanya nih, ini sebenarnya nyambung sama yang tadi ya sebenarnya ya. Kan Oke. pemilik bisnis ini juga mungkin nggak semua orang tahu detailnya, tapi yang dia pikirkan ini search engine, gitu kan, Google. Di media atau platform lain kayak social media juga ada search-nya juga, di YouTube juga ada search-nya. Dan kalau aku lihat ada tips-tipsnya gitu kan. Itu sebenarnya SEO itu sebenarnya masih harus fokus ke Google atau bisa sudah mulai geser nih sebenarnya. Dan kadang-kadang kayak gini, misalkan aku di kantor juga ada tim mau bikin di YouTube gitu sama di TikTok, dia tanya ke timku yang SEO gitu kan, bisa nggak dibantu? Bagaimana cara research-nya? Itu sebenarnya sejauh mana sih SEO ini? Nah, ini definisi yang emang kayaknya unless emang ada authoritative organization yang ngasih ketok palu definisinya nih bakal jadi pro kontra ya. Jadi kayak sebagian menganggap search engine lain, sosmed yang ada search-nya gitu kayak TikTok itu sebagai SEO juga gitu. Yang tadi Dian bilang gitu kan. Cuma buat aku sih apa nama istilahnya ya, yang bertahun-tahun hidup di situ tuh ya buat aku SEO adalah yang di website dan Google gitu. Kalau yang Hmm. YouTube, yang sosmed itu mereka by apa ya? Mungkin mereka punya search engine yes gitu disebut SEO silahkan. Tapi yang buat aku SEO tuh ya buat website gitu. Jadi kayak kayak rumah ya website kan udah ada dari 30 tahun lalu gitu kan 20 tahun lalu. Sosmed baru kemarin. Jadi aku tuh lebih menganggap SEO tuh yang website gitu. Jadi kalau kalau diminta tim SEO tuh buat bantuin yang search engine yang lain, ya bisa dicoba silahkan gitu ya. Bahkan ada yang SEO marketplace kan, SEO di gimana biar naikin Tokopedia gitu kan di Shopee. Nah jadi silahkan dicoba, tapi aku nggak tahu siapa yang bisa jadi rujukan gitu. Karena kalau di website kan kita udah punya, oh ini fundamental understanding-nya nih, bukan cuma taktikalnya doang gitu. Sementara kalau di SEO yang platform lain itu taktikal banget gitu. Jadi aku nggak tahu nih siapa yang bisa bisa jago buat ngajarin SEO yang di selain website dan Google. Karena jadi buatku SEO itu website dan Google. Tapi di sosial media sendiri masih berpengaruh terhadap brand sehingga berpengaruh terhadap SEO. Kurang lebih seperti itu kan. Betul, Nah, betul, sejauh betul. apa dia bisa berpengaruh, Man? Sempat ada Ya, melakukan ini nggak, testing atau ngelihat tren gitu nggak? ya, ya. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang di chat dari Aryo ya. Jadi seberapa pengaruhnya we'll Betul. never know. Kita nggak tahu karena jadi karena aku berusaha gitu ya mengajarkan SEO tuh bukan yang oh biar bilangnya apa. Jadi kayak starting point-nya tuh bukan oh supaya web gue cepet ranking. Biar web gue tuh rankingnya tinggi gitu. Ada di page 1, ada di top 3 itu gue berusaha tidak mengajarkan itu gitu. Kenapa? Karena yang namanya ranking tuh istilahnya apa ya, lagging indikator gitu kan, kayak kayak itu domainnya tuh domain Google gitu, tuh hasil. Sementara yang kita bisa lakukan adalah berusaha, berfokus ke ranking, itu sesuatu yang kontraproduktif gitu. Jadi, kenapa tadi aku bilang berpengaruh Hmm. adalah karena emang kalau kita bikin konten di website, kita share di sosmed, dapat misalkan di-share di LinkedIn misalkan gitu ya, engagement bagus, traffic referral banyak, itu minimal kita tahu Hmm. bahwa ada audiens yang kita bawa ke web kita. Jadi apakah itu Oke. pengaruh langsung ke ranking apa enggak, aku sih don't care, tapi gue tahu bahwa ada orang yang tahu web gue sekarang, gitu. Jadi poinnya adalah ngebangkitin, apa ya, menaikkan authority, menaikkan kepercayaan, ngepromosin website, itu any effort to do that, itu ngaruh ke SEO, gitu. Jadi nggak yang, apa, oh apakah cara ini akan naikin ranking, terlalu pusing, terlalu terlalu apa ya, terlalu terlalu itulah, terlalu di luar kontrol lah, jawabannya. Jadi, gue fokus ke yang bisa gue kontrol, bikin konten bagus, di-share sosial media, engagement bagus, ya itu kita Heeh. bawa traffic, kita bawa orang yang tahu brand kita, web kita, gitu. Oh, kalau misalkan dari dibikin konten bagus, share ke sosial media gitu kan, yang mana akan direct lagi, itu berarti sebenarnya masuk ke website itu sebenarnya orangnya udah tahu dulu dong sebenarnya si brand itu dari konten yang di-share di sosial media sebenarnya. Betul, betul, betul. Seberapa pengaruh, we don't know, Oke. we'll never know, tapi secara brand, secara marketing, ngaruh dong, gitu kan. Aku namain contoh ya, namain contoh, jadi Daily SEO ini sejak 6 bulan terakhir nih aktif di Instagram, gitu. Aku bikin konten reels, seminggu 3 kali publish, dan traffic SEO kita, ranking SEO kita mungkin tidak naik gitu. Kalau aku mau ngasih lihat ya naiknya naik pelan-pelan lah gitu. Teman-teman bisa cek pakai tools third Hmm. party, traffic naik pelan-pelan gitu ya. Tapi yang jadi poin Hmm. adalah secara bisnis nih aku bisa jualan kelas. Secara bisnis aku bisa jadi ya dapat klien gitu kan. Itu semua dari konten yang ada dari sosmed.
ada juga dari konten yang dari orang nemu kita di Google. Jadi pada akhirnya emang apakah kita perlu memusingkan seberapa berimpact, seberapa ngaruh kalau ujung-ujungnya tuh kita bisa dapat UUC, ujung-ujungnya cuan gitu kan. Jadi kayak ujungnya cuan tuh ya datang dari mana tuh effort yang kita lakukan tuh berimpact ke situ gitu. Makanya konten kita di sosmed tuh bener-bener apa ya, naikin brand dari SEO gitu. Indikatornya tuh langsung ke bisnis goal yang tadi sih, kalau aku bisa bilang. Sebenarnya Ya, apa yang harus dilihat untuk mengukur authority itu dan memastikan bahwa kita sudah di jalan yang benar? ini kalau dibahas bisa panjang, tapi singkat cerita gini, domain authority yang teman-teman sering lihat itu tidak ngaruh ke performance SEO. Kenapa aku bilang begitu? Karena domain Hmm. authority itu bukan bikinan Google. Itu bikinan third party namanya Moz. Beda platform third party, beda juga matrix ngukur authority-nya gitu ya. Ada domain authority, ada domain rating, ada authority score gitu-gitu. Nah, itu tuh bukan bikinan Google. Sehingga tidak secara wah kalau DA gue tinggi pasti performa SEO gue bagus tuh enggak gitu karena itu bukan bikinan Google. Bahkan ada orang-orang yang bisa memanipulasi angka DA, ada cara-cara tertentu gitu ya. Bahkan ada jasanya menaikkan DA, cuma apakah DA-nya tinggi rankingnya bakal tinggi kalau caranya tuh cara-cara yang spammy gitu ya, kayak pakai cara yang bukan cara marketing lah gitu, nggak bikin orang kenal brand ya, nggak cuma pakai cara ajaib. Panjang kalau diceritain, tapi cara ajaib DA kita naik dari 0 jadi 10, jadi 15, jadi 20 gitu. Padahal tuh cuma di mata tools-nya doang DA-nya naik. Jadi SEO tuh bukan tentang naikin domain authority. Nah, authority yang dimaksud, yang aku maksud tadi adalah authority brand kita di mata user, di mata target audience kita gitu. Jadi matriksnya apa? Matriksnya nggak ada one matrix yang rule them all istilahnya gitu. Jadi nggak ada yang DA tinggi, matrix gue apa SEO gue bagus, nggak ada. Jadi aku tuh mengajarkan di courseku kalau ngukur authority itu pertama dari traffic kita. Apakah traffic kita tuh secara konsisten naik? Artinya kalau kita bikin konten rutin, kontennya diapresiasi oleh Google, dapat ranking bagus, traffic masuk, kan makin naik tuh, trafficnya makin lama. Nah, itu indikator pertama kita trafficnya, kita authority-nya tuh terbangun gitu, trafficnya naik gitu. Terus kedua, bisa ngelihat dari jumlah berapa engagement yang terjadi di webnya. Komentar misalkan, berapa banyak yang komen sih gitu. Kadang-kadang website brand itu komennya nggak dibuka, padahal tuh indikator kita bisa ngelihat apakah sebuah website tuh engaging. Kalau orang tuh engage sama webnya gitu ya, mau komen lah atau mau ngeklik halaman-halaman lain lah, itu nunjukin webnya tuh bukan cuma sekedar dibuka langsung pergi lagi orang yang nge-bounce, tapi ada engagementnya. Nah, itu bisa nunjukin level authority kita gitu. Terus yang ketiga, kita bisa ngelihat ini, konten kita tuh apa aja sih yang performing di mata search engine user. Jadi kita bisa ngelihat tuh top traffic, top pages di analytics misalkan gitu ya, difilter dari source-nya SEO misal. Nah, ini konten-konten yang ranking yang dapat traffic paling banyak itu yang di mata user, di mata Google tuh diapresiasi gitu. Jadi kita punya authority di topik-topik tersebut lah istilahnya gitu. Jadi itu sesuatu yang user banget deh, yang relate banget sama user tuh authority. Karena itu di mata user gitu, bukan di mata sebuah tools. Ini bertanya ya. Ya. Aku tahu ada website dia jualan kos-kosan, tapi dia punya blog gede banget, isinya macam-macam, termasuk bagaimana cara membunuh kecoa, kafe terdekat dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya dia jual kosan gitu kan. Nah, Ya. si Google ini tahu nggak sih sebenarnya konten-konten di sana itu relevan nggak sehingga dia memberi nilai yang bagus buat ini website? Ya, jawabannya tahu. Kemarin bulan Oktober 2023, kemarin tuh itu salah satu ya dalam 3 tahun terakhir tuh salah satu yang paling geger lah dunia persilatan SEO gitu ya. Karena Google secara berturut-turut akhir September, awal Oktober itu meluncurkan beberapa update yang bikin banyak website terjun bebas gitu. Dan aku sampel lah gitu. Aku sampel ngecek beberapa website yang teman-teman pada laporan gitu kan nih, yang webnya turun bagi sini linknya, URL-nya gue liatin. Nah, web-web yang pada anjlok di bulan Oktober awal tadi itu pattern-nya sama semua ya. Itu website yang sifatnya palu gada. Website yang sifatnya dia nulis sesuatu yang campur-campur gitu, nggak ada expertise-nya gitu. Sementara
website lain gitu ya. Ini contoh sebagian contohnya tuh dari klien-klien gue sendiri atau yang gue pegang sendiri. Website yang temanya fokus gitu, nggak palu gada, itu selamat naik aja terus gitu. Jadi Hmm. bahkan brand gede misalkan kayak website yang terkenal palu gada. Ini kita sebut brand boleh nggak? Jangan ya. Ya mirip mirip kayak Kov tapi beda industri, apa, properti juga tapi beda beda industri lah. Di palu gada dan dia anjlok trafiknya bulan 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 Oktober karena dia memang terkenal sebagai pemilik website palu gada gitu, itu anjlok. Nah, itu yang Jadi saya maksud jawabannya sebenarnya. Google bisa ngelihat. Google bisa ngelihat gitu. Oh, coba ada lagi menarik ya, ada tuh menarik. Sebuah website platform, jadi platform properti tadi yang bloknya sangat besar itu kena, teman-teman bisa cek trafficnya. Tapi ada platform lain sama sih, anjlok juga. Itu platform SaaS. Ya terkenal lah Oke. kalau disebut, pasti tahu teman-teman. Nah, aku ketemu sama orang SEO-nya beberapa minggu lalu gitu. Dia bilang Oh, trafficnya hilang, tapi leads-nya nggak berubah. oh, Trafficnya hilang, oke. leads-nya nggak ngaruh. Jadi traffic itu tuh jadi vanity metrics gitu. Kalau misalkan wah demi traffic jadi menghalalkan tanda kutip ya segala cara nulis hal-hal yang nggak relevan demi bisa dapat traffic, Hmm. padahal tulisannya tidak ngaruh ke bisnis ya. Ya itu cuma buang-buang effort gitu kan, buang tenaga. Toh ternyata nggak ngaruh loh begitu trafficnya anjlok, leads-nya aman kata dia, kata mereka. Oh, gitu menarik. Gitulah. Oke. Berarti sebenarnya tulisan yang nyambung ke bisnisnya itu yang bakal stay berarti sebenarnya. Harus ya, yang aku lihat begitu. Yang aku lihat gitu dan aku makanya mengajarkan bahwa kalau pengen bikin blog ya buat blogger gitu ya, fokus Ah, temanya. Buat bisnis pun juga sama, bikin konten yang jangan ngincer search volume tinggi karena ngincer trafficnya berharap tinggi, tapi ngincer yang hmm. gimana bikin konten yang relevan sama bisnis lu dan relevan buat audiens lu gitu. Biasanya kalau aku lihat di learning-learning itu kan banyak bilang, oh untuk melakukan SEO, bikin artikel yang menargetkan keyword-keyword yang relevan gitu kan. Tapi Ya, sebenarnya berarti keyword ya. itu bakal terbatas banget dong yang bisa ditarget sekarang kalau kalau gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau yang gua ajarkan sekarang tuh kita bukan Nah, target keywords, tapi hmm, target topik slash hmm, problem gitu. Kayak lu tuh pengen audiens lu nih ya punya problem apa yang relate sama produk atau service bisnis lu, ya bikin konten seputar itu aja gitu. Yang nanti di kontennya tuh bisa bisa dikasih call to action, kita punya produknya loh gitu. Jadi kontennya relevan sama bisnis dan audiens, saat audiens masuk dia punya chance lebih tinggi buat mengeksplor produknya. Harusnya seenggak-enggaknya nih kalau kita emang fokus di bisnis kita nih, harusnya nggak ada limit kita ngerasa, "Waduh stuck nih, menulis apa lagi ya?" Kan problem user kan banyak banget gitu, problem customer banyak banget. Produknya bisnis kan juga nambah terus biasanya ya. Jadi masih banyak yang bisa diangkat harusnya kalau kita pengen pengen fokus aja itu masih banyak gitu. Selama kita patokannya tidak berpatokan pada cuma keywords dan search volume. Karena kalau cuma nyari yang keywords yang volumenya tinggi, wah nih volumenya nol, jangan ditulis deh. Padahal kita yakin topik yang topik yang diwakili oleh keywords tadi itu problem yang real gitu. Misalkan dengan tim sales pernah bilang, "Iya nih di lapangan gini kejadiannya," gitu. Pas kita cek search volume-nya, "Kok nol ya? Harus dibikin kontennya apa enggak nih problem ini?" Jawabannya harus. Walaupun kata tools search volume-nya nol. Karena ini tuh relate sama audience gitu. Jadi harusnya nggak ada limit kita bahas apa sih gitu gitu. hmm. Itu ada pertanyaan dari Aryo, man. Ini Kalau Aryo Aryo yang siapa tentang nih? kecoa sama Seru tempat banget makan pertanyaannya nih. relevan. Hah? Hmm. Apakah sebenarnya keyword-keywordnya itu sudah nggak relevan berarti ya? Terus Ya, kalau misalkan jadi trafficnya nggak sama dengan leads ya, lanjutin dulu, silakan. oke oke. Yang pertama dulu ya. Eh jadi SEO tuh is not about keywords. Ya ini mungkin agak ekstrim tapi maksud gini. Jadi Hmm. kalau dulu tuh orang mengira SEO itu adalah keyword sehingga keywords ya harus dipakai secara exact. Jadi misalkan kayak eh apa namanya? Tempat makan sekitar Depok gitu. Jadi tuh Hmm. kita ngincer keyword tempat makan sekitar Depok, kita ulang keywordsnya berkali-kali sehingga kerasa aneh dibaca. Nah, itu yang salah satu yang aku Oke. maksud cara SEO yang lama, yang udah tidak relevan.
ya aneh banget dibacanya tempat makan sekitar Depok. Terus paragraf berikutnya disebut lagi tempat makan sekitar Depok gitu. Paragraf berikutnya disebut lagi. Jadi kan robotik sekali. SEO itu tidak kayak begitu. Nah, Google sekarang gitu ya, mereka bisa memahami nih sebuah halaman itu intinya bahas apa sih gitu. Misal kalau kita pengen bikin bahas cara membasmi kecoa gitu. Nah, kalau kita bahasnya cara membasmi kecoa dari rumah gitu ya, itu kan lumayan lumayan luas in a way kalau misalkan gitu ya, bisnis kos-kosan itu mengangkat topik itu di website, itu mungkin tidak terlalu relevan karena cara membasmi kecoa di rumah tuh itu target audiensnya orang yang tinggal di rumah bukan tinggal di kos-kosan gitu misalkan. Jadi bisa bisa kelihatan gitu kecuali bikin konten yang misalkan eh, tips membuat kamar kos lebih nyaman misal gitu ya. Nah, itu kan relate banget tuh gitu ada karena berhubungan dengan kos-kosan. Jadi contoh contoh relevan sorry, yang dimaksud relevan enggaknya tuh ya inti topik artikelnya. Tempat makan sekitar Depok itu kalau cuma ngomongin tempat makan sekitar Depok doang itu luas. Tapi kalau tempat makan di sekitar Universitas Indonesia yang cocok buat mahasiswa. Nah, itu relate sama kos-kosan. Gitu. Jadi seberapa spesifik pembahasan kita itu yang nentuin relevansi dengan bisnis kita gitu. Jadi bukan sekedar keywords aja, tapi topik. Kalau traffic nggak sesuai sama leads itu berarti Nah, trafficnya nggak relevan ya berarti ya? benar, benar, benar. Jadi traffic banyak tapi ya itu orang yang cuma pengen tahu doang gitu, tapi tidak tidak mau convert. Gampang kan gitu. Oke. Ini kita udah bahas banyak nih dari sisi bisnis. Nah, sekarang tentang praktisi nih, Man. Tadi kita sempat ngelewatin nih Nah, ya. Nah, keresahannya apa nih, Mas, sekarang? Kan berkembang terus nih SEO. ya ya. Kalau kalau dari sisi praktisi ya, sebenarnya ada hal yang mirip ya dari bisnis tadi tuh. Tentang pemahaman SEO yang masih ketinggalan. Gitu, SEO yang robotics lah, yang kayak tadi, SEO yang, oh pakai matrix domain authority gitu, padahal tidak ngaruh. Jadi itu poin pertama yang masih akan itu sangat urgent buat dipahami teman-teman gitu, bahwa SEO tuh nggak kayak gitu lagi sekarang gitu, itu satu. Terus kedua, keresahan paling sering adalah faktor ini, memahami bisnis konteks ya. Jadi orang tuh taunya ya kita-kita ini ya praktisi SEO tuh ya Hmm. ngerti cara bikin konten, ngerti cara riset topik, ngerti cara ngebangun authority, ngerti cara teknis optimize-nya tuh cara audit segala macam tuh ngerti. Cuma mereka tidak tahu gimana caranya yang dia lakukan itu ber apa ya, berkontribusi ke bisnis, ke perusahaan mereka gitu. Jadi kadang kala mereka kan ya dikasih target dari atas gitu ya, dikasih dikasih arahan dari atas, fokusnya kayak begini ya, dapetin ranking untuk keyword ini ya misalkan gitu ya, atau bikin artikel setiap hari 2 misalkan gitu ya. Nah, tapi kan atasannya ini belum tentu juga understand gimana mengkoneksikan strategi, SEO ke strategi ke bisnis goal mereka. Jadi itu yang kedua nih, poin itu, business understanding. Jadi kayak, ya itu kayak kayak yang kita lakukan tuh impact ke bisnis apa sih gitu. Makanya kayak orang SEO bahasnya tuh ya taunya masalah ranking, clicks, domain authority, matrix-matrix yang bukan tidak penting tapi tidak langsung connect dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang di perusahaan tersebut gitu ya. Bahasa duit, bahasa cuan, bahasa bisnis. Itu kedua. Nah, yang ketiga, Hmm. ini lebih praktikal nih. Keresahan teman-teman tuh yang sering aku dengar kalau ngobrol ya masalah masalah soft skill, masalah gimana kerja sama tim yang lain, gitu kan. SEO kan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Sorry, maksudnya kayak urusan website gitu ya. Kalau company-nya makin gede, ada yang ngurusin websitenya. Jadi dia harus minta tolong, harus kerja sama, minta tolong dengan web developernya gitu. Nah itu clash, ya tanda kutip clash gitu ya. Itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali gue dengar gitu. Ya bahkan gue juga kadang ngalamin gitu ya. Cara-cara buat bekerja sama dengan orang lain, ngejelasin gue mau begini, butuh butuh support tambahan Hmm. budget atau apa tuh ya, cara berkomunikasi soft skill tuh yang challenge. Jadi itu tadi understanding lama, pemahaman bisnis konteks, sama terakhir tuh soft skills. Ini berarti ada gap ya kalau aku lihat tadi ya, dari pemilik bisnis nggak tahu dia harus seperti apa kerja sama orang SEO, sedangkan tim SEO juga sulitan bicara tentang bisnis dan juga sulit mungkin fighting
biasanya requirement untuk ke development-nya ya, biasanya butuh bantuan product team sama engineering team gitu kan. Ini berarti ada gap Betul. nih dari 3 tim ini. Ini ada tips untuk jembatanin nggak? Oke, ya ini sesuatu yang bismillah gitu ya, aku dan daily SEO timku berusaha gitu ya, kita mengedukasi, orang-orang yang mau diedukasi, karena ya tetap aja ada orang-orang yang susah gitu, nggak mau gitu. Jadi satu itu dari kami bismillah ya, kita bikin course yang buat spesial, SEO spesialis yang udah kerja di perusahaan itu mau mau naik level Hmm. lah, bismillah gitu kita nyediain, course-nya. Webinar sih 2 hari gitu. Nah, terus kedua buat business owner, itu ya sebenarnya, kalau dari aku sendiri gitu ya, aku sedang berusaha ya makin makin banyak kenal sama teman-teman yang ada di sisi brand sih. Jadi berhubung aku udah Hmm. pernah di brand sekian lama, ya bismillah lebih bisa relate lah sehingga, aku bisa bisa ya kayak 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 gini gitu kan, bisa bisa bantu edukasi, bisa bantu ngobrol bersama dengan teman-teman agensi SEO lain yang emang juga punya keresahan yang sama gitu, bahwa ini banyak banyak orang-orang SEO yang nawarin nawarin jasa-jasa SEO yang tidak tidak masuk akal nih. Kayak misalkan ya ngejanjiin ranking atau ngejanjiin kita bakal ranking keyword sekian gitu, atau bahkan ngejual backlink, padahal belum tentu yang dikerjakan tuh ngaruh ke bisnis gitu. Jadi edukasi itu yang dikerjakan bersama-sama sama teman-teman, praktisi dan agensi owner lain sih. Nah, ini boleh tahu sedikit deh. Tadi itu kan berarti bakal ada training buat spesialis SEO. Itu sebenarnya bakal bakal ngebantu di sisi mana, Man? 3 tadi yang exactly yang tadi gue bilang tuh, keresahan buat SEO spesialis. Terutama sisi bisnis sama yang soft skill-nya sih. Jadi seenggaknya walaupun Oke. cuma 2 hari, tapi kita memberi wawasan lah mudah-mudahan ya gitu ya. Mudah-mudahan Oh. webinarnya nyampe gitu ya, ilmunya. Tapi kita mau ngasih wawasan bahwa knowledge bisnis gitu ya, dan soft skill yang penting buat bisa bekerja dengan optimal, buat berkontribusi ke bisnis tuh, ini penting dikuasai loh gitu. Jadi nggak cuma technical SEO doang yang, operasional SEO doang yang harus dimakin kuasai, ini nggak salah, tapi 2 yang pertama nih perlu diketahui lah minimal gitu. Itu berarti kan sudah ada nih solusi yang mungkin mulai dijalankan lah ya untuk kebantu para spesialis SEO untuk bisa naik ke next levelnya untuk ngebantu bisnis gitu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk dari sisi bisnis sendiri kan tadi Ilman masih berusaha untuk ngobrol-ngobrol ya, untuk edukasi Ya, mereka, untuk lebih mengenalkan, untuk lebih menjembatanin gitu ya. Tapi kalau mhm. misalkan sekarang nih, bisnis pasti butuhnya yang cepat. Tapi mereka nggak tahu gimana harus ke siapa, carinya seperti apa gitu. Ada tipsnya nggak sebenarnya? Mereka harusnya mencari partner yang seperti apa sih sebenarnya untuk bisa ngebantu mereka dari sisi SEO? Aku mengerti bahwa semua orang tuh pengen hasil yang kelihatan cepat gitu ya, tapi untuk website yang dari nol, itu emang butuh effort lebih lebih berat dan butuh waktu untuk bisa dapat result yang diharapkan. Result itu maksudnya result bisnis ya. Jadi kan misalkan, sales closing, itu butuh proses di sebelumnya, butuh leads. Biar dapat leads tuh butuh apa? Butuh traffic. Biar biar bisa dapat traffic tuh butuh apa? Butuh nge-ranking. Biar butuh nge-ranking tuh kita butuh apa? Butuh konten. Biar konten kita dibaca Google tuh butuh Hmm. bisa di-crawl. Jadi result yang diharapkan itu kita perlu align tuh dalam dalam bulan pertama, kita bisa produksi konten misalkan gitu, tapi tidak bisa langsung dapat dapat traffic apalagi leads gitu. Jadi kayak cepatnya ini perlu di-align sih, perlu dipahami masing-masing gitu. Bahwa tidak bisa dalam 1 bulan kita masuk tuh langsung ngerasa, kok traffic, kok leads gua nggak nambah ya? Ya iyalah, traffic aja belum nambah gitu. Jadi itu ekspektasi yang harus di-set dan kita harus bantu teman-teman pemilik bisnis buat memahami bahwa ini butuh proses gitu. Kalau mau cepat pakai ads gitu ya, walaupun ads aja kan nggak instan kan, tetap butuh ada learning learning phase lah gitu, tapi ads lebih cepat dibanding SEO lah, paling nggak gitu. Kalau mau cepet Pak, ya ads aja lah gitu. Nah itu pertama ya, tentang cepetnya. Nah kalau, buat memilih partner ya, ini emang sesuatu yang emang kayaknya teman-teman pemilik bisnis tuh emang harus nyemplung juga di dunia marketing digital sih kelihatannya sih. Jadi pada akhirnya kan, kita bisa aja nawarin gitu, ketok pintu, "Misi Pak," gitu, "kita mau nawarin jasa SEO," gitu. Tapi kalau misalkan dari teman-teman pemilik bisnis yang turun gunung gitu ya, minimal teman-teman pemilik bisnis di level kecil menengah kan masih bisa aktif komunitas gitu-gitu. Jadi tuh itu ngebantu sih karena kayak klienku nih yang Hmm. sekarang jalan tuh ya sebagian besar tuh kenal dari
komunitas kayak Revoyu. Jadi kayak emang turun gunung sih kelihatannya sih buat bisa ngobrol sama pelaku industri SEO-nya, industri digital marketingnya. Kalau cocok sama orangnya ya ngobrol lebih lanjut gitu. Itu lebih lebih bisa dikontrol lah dibanding mereka duduk diam nunggu diketok pintunya gitu kali ya. Tapi kemarin aku juga lihat Ilman berusaha menyambungkan sebenarnya ya dari pemilik usaha yang lagi nyari budgetnya seperti apa, mungkin tadi disebutkan itu sebenarnya backgroundnya apa sih, Man? Kok kayak gitu? Iya iya, jadi teman-teman tuh aku kemarin sebenarnya nih validasi ini lagi test the water lah. Aku cuma pengen tahu bisnis seperti apa, itu kemampuan purchasing power SEO-nya seberapa sih gitu. Ini aku Hmm, berangkat dari aku baru baru join komunitas TDA, komunitas pengusaha tangan di atas gitu. Aku ngobrol sama salah satu pengurusnya. Dia tuh murid Revoyu juga, jadi dia lumayan gape lah, jago lah digital marketingnya. Kita ngobrol, dia bilang, Mas Ilman, perusahaan yang levelnya mikro sama kecil itu nggak butuh SEO gitu. Jadi yang butuh tuh yang level kecil ke atas tuh. Kecil tuh yang omsetnya setahun tuh oke. 4,8 miliar maksimal kalau nggak salah definisi negara ya. Jadi kalau Oh, yang di bawah itu tuh nggak cocok ngomongin SEO, nggak butuh SEO karena mereka yang tadi aku bilang tuh butuhnya oke. apa namanya survival. Nah, jadi dari situ aku pengen tahu nih perusahaan-perusahaan yang levelnya kecil tadi tuh udah kecilan ke atas gitu ya tuh purchasing power ada berapa sih? Makanya aku bikin form buat Hmm, apa namanya ngelihat nih scale budget mereka tuh bisa di berapa. Nah, pas aku lihat nih hasilnya nih setelah ya sampel size-nya baru 11 12 apa perusahaan yang ngisi data tuh lumayan ini sih lumayan mengejutkan tapi nggak mengejutkan ya. Jadi mereka budgetnya tuh di bawah 5 juta sebulan semua. Bahkan separuh tuh ya di bawah 3 juta sebulan gitu. Dan aku lumayan kaget karena wah ini berarti sesuatu yang agensi-agensi pada umumnya yang aku kenal teman-teman yang punya agensi tuh nggak masuk di angka segitu. Nah, hmm, tapi tapi kan kalau ini nggak ada yang serve kan apa potensinya kan terbuang gitu kan mereka butuh dan tim SEO apa orang-orang SEO bisa ngasih value. Nah, makanya yang cocok nih mungkin perorangan nih freelance. Makanya di hari berikutnya aku bikin form yang berbeda ini menyasar ke teman-teman praktisi SEO yang mau ya oke. mungkin nyari side hustle gitu buat nyari klien dan mereka tuh open dari budget minimal berapa sih? Ternyata cocok deh. Sebagian besar tuh ya sejutaan juga gitu. Jadi kayak sebagai perorangan nih cocok ngebantuin company yang punya budget di bawah 2-3 juta tadi. Jadi tujuannya itu satu penasaran, dua ya beneran pengen bantuin gitu. Jadi kayak ya mungkin aku bikin grup sama teman-teman yang Hmm, apa teman-teman yang SEO spesialis tadi gitu ya. Begitu ada leads masuk dilempar siapa mau ngambil nih misal gitu ya. Aku belum belum nentuin follow up action tapi niatnya itu. Aku hmm. pengen banget mengkoneksikan lah gitu ya. Ngetemuin lah gitu minimal minimal apa daily SEO tuh nggak cuma ngasih konten, nggak cuma ngasih ilmu, tapi juga ngasih project gitu. Sip, kalau gitu terima kasih banyak Ilman untuk waktunya. Ya, sehat selalu. Thank you. Sama-sama, Sukses ya. sama-sama, thank you Dian, thank you buat kesempatannya.